Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai matriks, di mana hari ini kita melanjutkan mengenai inverse matriks ya. Jadi misalkan saja A merupakan matriks persegi berordo n kali n, dan matriks I atau matriks itu adalah matriks identitas ya. Nih, matriks identitas itu bentuknya seperti ini. Kalau dia 2 kali 2 itu 1 0 0 1. Kalau dia 3 kali 3 ordonya ini dia 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Di bagian diagonalnya ini dia 1 semua gitu ya. Itu matriks identitas. Nah, jadi maka berlaku. Nah, di sini ada inverse bentuk ada matriks bentuknya itu A pangkat min 1, di mana A pangkat min 1 ini merupakan inverse bacanya ya. A inverse dikali dengan A sama dengan A dikali dengan A inverse itu sama dengan identitas. Jadi nanti kalau seandainya ketemu atau ada sebuah matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka hasil kali matriks dengan inverse-nya itu adalah berupa matriks identitas. Nah, ini ya, A-1 itu jangan dibaca A-1, itu harusnya kalian baca A inverse ya. Ini A inverse. Jadi ini tadi berlaku yang ini. Kemudian A inverse itu disebut dengan inverse matriks A. Jadi inverse matriks A itu artinya kebalikan dari matriks A. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi nanti di inverse ini ada inverse matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3 yang akan kita pelajari. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai inverse matriks berordo 2 kali 2 ya. Ini dia. Kita akan membahas yang ini terlebih dahulu. Nah, misalkan saja di sini Anda lihat, boleh dilihat di sini ada matriks A. Itu matriks A-nya yaitu elemennya A, B, C, D. Jadi nanti ketika ditanya inverse dari matriks A itu seperti apa, maka jawabannya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan ADJ. ADJ itu adalah adjoin ya, adjoin A. Nah, adjoin itu apa Bu? Nanti Ibu jelaskan ya. Jadi ini untuk mencari inverse matriks 2 kali 2 ya. Nah, nih determinannya. Ingat ya, kalau determinan 2 kali 2 itu Anda sudah tahu. Berarti kalau ini matriknya A ini, dia ini kali ini A kali D, berarti A kali D dikurang dengan B kali C. Nah, ini dia, ini determinannya. Nah, sekarang kalau adjoin itu apa Bu? ADJ itu artinya adjoin ya. Adjoin itu kondisinya yang bersilangan ini, yang saling bersilangan dari kiri atas ke kanan bawah itu posisinya berganti, sementara yang dari kanan atas ke kiri bawah tandanya yang berganti ya. Jadi jadinya kita dapat A sama D-nya pindah, berarti D-nya yang ke atas, A-nya yang ke bawah. Kemudian B sama C itu posisinya tetap tapi tandanya berganti. Jadi nanti kalau seandainya B-nya positif maka dia jadinya negatif, atau B-nya negatif maka dia jadinya positif. Begitu ya, berbalik. Nah, ini untuk berlaku untuk adjoinnya. Nah, kemudian untuk determinan ini, jadi D di sini ada D untuk determinannya. Kalau seandainya kalian dapat determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks itu namanya matriks non singular ya. Matriks non singular. Jadi kalau matriks non singular di mana nilai determinannya itu tidak sama dengan 0, maka dia punya inverse. Berarti dia punya inverse. Lanjutkan Anda mencari inverse-nya. Tapi kalau seandainya
kondisinya D-nya, determinannya itu sama dengan 0. Ini namanya matriks singular ya, matriks singular. Kalau matriks itu matriks singular, maka dia tidak punya inverse. Jadi matriks itu tidak punya inverse. Jadi kalau seandainya kalian sudah mencari determinannya sama dengan 0, udah stop di situ aja. Berarti nanti tidak perlu Ananda lanjutkan karena sudah bisa dipastikan bahwa matriks tersebut itu adalah matriks singular dan tidak punya inverse matriks ya. Nah, oke Bu, lanjutkan ke contoh. Contohnya tentukan inverse dari matriks M, itu elemennya 2, 5, 1, 3. Jadi kita tinggal nyari M inverse-nya. Itu sama dengan seperdeterminan M dikali dengan adjoin M. Ya, boleh dicari satu-satu det M-nya dulu, determinannya dulu atau adjoinnya. Kalau Ibu langsung aja Ibu tuliskan, berarti seper determinan berarti 2 kali 3 dikurang dengan 5 kali 1 ya, dikurang 5 kali 1. Nah, terus yang adjoinnya tinggal kita ganti. 2 dengan 3 ini posisinya 3 jadi ke atas, 2 jadi ke bawah. 1 dengan 5 ini sama-sama positif, maka berubah tandanya jadi negatif 5 dengan negatif 1. Nah, ini kita tinggal cari 1 per 2 kali 3, 6, 5 kali 1, 5. Ini kurang 5. Ini tetap ya, 3 min 5 negatif 1 atau min 1, 2. Ini sama dengan 1 per 6 kurang 5, 1. Berarti ini 3 min 5 min 1, 2. Nah, ini 1 per 1 dia 1 ya. Berarti kalau 1 kita kaliin dengan matriks ini ya udah sama aja, jadinya 3 min 5 min 1 dan 2. Nah, udah. Ini dia hasilnya. Nah, oke, kita lanjutkan ke inverse matriks ordo 3 kali 3. Jadi di sini ada matriks A itu dengan elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, dia nanti inverse-nya, A inverse-nya juga sama aja, 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Yang berbeda nanti ketika kita mencari determinan sama adjoinnya. Determinannya karena dia 3 kali 3, maka kita boleh cari pakai cara sarus atau cara yang satu lagi yang Ananda bisa pahami. Nah, kalau di sini Ibu memilih cara sarus, berarti mencari determinannya tinggal kita ambil 2 kolom di depan, berarti ya A, D, G, kemudian ini B, E, H. B, E, H ya. Nah, berarti nanti dia langsung aja ini yang serong ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Berarti dia nanti nilainya positif ya. Nilainya positif. Jadi itu dia langsung Ibu buat sama dengan itu, berarti AEI ditambah dengan BFG ditambah dengan CDH ya. CDH nanti baru kita ambil lagi yang sebelah sininya. Berarti dari sini ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini, dan itu bentuknya dia adalah negatif ya. Ini negatif. Berarti ini nanti kurangnya Ibu tambahin di sini aja ya, dikurang BDI, kemudian AFH kurang AFH, itu maksudnya A kali F kali H ya, dikurang dengan CEG. Nah, itu nanti determinannya. Nah, sekarang bagian adjoinnya, ya ini agak sedikit lebih rumit, jadi perhatikan caranya. Nah, dilihat di sini terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk data adjoin dari ordo 3 kali 3, perhatikan yang pertama baris kolom pertama dulu. Ini kan ada kolom pertama ya. Kolom pertama. Nah, nanti kita pengen turun gini ya, turun ke bawah. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kita main tutup itu. Nah, dia kolom pertama kita tutup terlebih dahulu. Nah, yang baris pertama kita tutup. Tersisa E, F, H, I. Nah, itu dia kalau di bagian sini dicari determinannya E, F, H, I. Ini positif. Ini diletaknya di sini ya. Nah, kemudian yang kedua
ini baris kedua kita tutup, tersisa BCHI. Ini di sini jadi negatif. Jadi ini BCHI. Ini determinannya dicari. Nah, nanti yang terakhir di sini positif lagi, baru kita tutup garis yang ketiga ya. Berarti BCEF. Determinan BCEF ya. Terus nanti yang di sini di baris keduanya, ini dia baris pertama ini nggak ditambah ya, bukan berarti ini kurang ini tambah ini, nggak, ini berdiri sendiri. Nah, ini selang-seling dia positif negatif positif. Nah, selanjutnya di sini negatif lagi ya, negatif. Nah, sekarang tutup yang baris kedua, kolom kedua, tutup kolom kedua, tutup baris pertamanya. Berarti kita tutup baris pertamanya tinggal DFGI ya. Berarti tulis DFGI. Tutup. Nah, ini jadi positif lagi, dia selang-seling. Terus yang kedua kita tutup baris kedua itu berarti tinggal ACGI, berarti ACGI. Baru ini negatif lagi. Kemudian yang ketiga berarti ya ditutup, ini jadinya ACDF, berarti ACDF. Nah, terus yang baris ketiga ini balik lagi ke positif ya, selang-seling. Nih tutup kolom ketiga. Nah, sekarang yang pertama berarti kita tutup dulu baris pertama. Baris pertama tersisa DEGH. Berarti ini DEGH. Nah, ini jadi negatif lagi ya, selang-seling. Nah, tutup baris kedua. Tutup baris kedua berarti tinggal ABGH. Ini ABGH. Terus ini positif lagi, baru tutup baris ketiganya, ada ABDE. ABDE. Nah, ini nanti dicari determinannya satu-satu. Determinannya berapa? Misal berarti ini kan EI dikurang dengan HF, itu nanti dikali dengan positif. Terus BI dikali dengan CH, BI dikurangi dengan CH, itu dikalikan dengan negatif hasilnya. Ini sesuai dengan tandanya ya, perkaliannya. Nah, begitu dia caranya untuk mencari adjoinnya. Nah, oke, kita lanjutkan ke contoh yang inverse order 3x3. Di sini ada soalnya, tentukan inverse matrix M dengan elemennya 1 min 1 1 0 2 min 1 2 3 0. Nah, kita cari langsung. Yang pertama kita tuliskan dulu, berarti kalau M inverse sama dengan 1/, determinan M dikali dengan adjoin M ya. Nah, kita cari terlebih dahulu determinan M-nya, det M. Berarti kita tinggal tuliskan 1 min 1 1 0 2 min 1 2 3 0. Nah, pakai cara sarus ya, Ibu pakai cara sarus. Ini berarti tinggal menambahkan 2 kolom di depan, 1 0 2 min 1 2 3 ya. Berarti tinggal kita hitung determinannya. Ini Ibu buat ke sini, ke sini, berarti dia positif semua ya. Ini jadinya positif ya. Ini jadinya dapatnya di sini, Ibu lanjutkan di bawah sini. Berarti 1 kali 2 kali 0 ditambah dengan negatif 1 kali negatif 1 kali 2, terus ditambah dengan 1 kali 0 kali 3 ya. Nah, terus baru yang ke sebelah sininya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini negatif semua dikurang ya, negatif negatif. Berarti dikurang 1 min 1 0 kali 0 dikurang 1 kali min 1 kali 3 dikurang 1 kali 2 kali 2. Ini dapat 1 kali ini, kalau ada 0 berarti dia 0. Ini negatif kali negatif positif 1 kali 2 itu jadi positif 2. Ini tambah 0, ini karena ada 0-nya, kurang 0, 1 kali negatif 1
negatif 1. Negatif 1 kali 3 negatif 3 ya, negatif. Nah, berarti ini kurang negatif 3 dikurang ini 1 kali 2, 2 kali 2 4. Ini maka hasilnya adalah 2, ini kan 0, 2. Ini negatif kali negatif positif 3 kurang 4. Hasilnya jadi 1 ya. 2 tambah 3 5 kurang 4 1 jadinya. Ini baru yang determinannya. Kemudian kita cari kita hitung lagi yang adjoinnya. Adjoinnya dibuat di sini ya. Biar muat. Berarti adjoin M. Kita cari adjoin M-nya. Nah, ini adjoin M-nya. Nah, ya. Ini adjoin M-nya berarti kita pakai dulu yang ini, yang di sini positif. Berarti determinannya ini baris pertama ya. Kita tutup, kemudian kita tutup lagi yang ini. Berarti tinggal 2 negatif 1 3 0. Berarti 2 negatif 1 3 0. Terus yang di sini negatif. Berarti baris kedua lagi yang ditutup. Baris kedua berarti negatif 1 1 3 0. Negatif 1 1 3 0. Terus di sini positif. Berarti ini negatif 1 1 2 negatif 1. Negatif 1 1 2 negatif 1. Nah, yang baris keduanya mulai dari negatif berarti ya. Baris kedua kita tutup, yang kolom kedua tutup dulu kolom pertamanya, baris pertama 0 negatif 1 2 0. 0 negatif 1 2 0. Ini positif ya. Baris kedua kita tutup, baris kedua berarti 1 1 2 0 ya. 1 1 2 0. Terus yang ini negatif. Negatif berarti 1 1 0 negatif 1. 1 1 0 negatif 1. Nah, ini balik lagi positif ya. Nah, ini berarti kolom ketiga yang kita tutup. Kolom ketiga ditutup. Sekarang baris pertamanya kita tutup dulu ya. Ini 0 2 2 3 ya. 0 2 2 3. Ini negatif. Ini berarti yang ini duanya tutup, berarti 1 min 1 2 3. 1 min 1 2 3. Ini positif lagi, jadinya 1 min 1 0 2. 1 min 1 0 2. Nah, ini tinggal kita hitung aja lagi. Berarti ini yang baris pertamanya, berarti ini yang positif. Berarti 2 kali 0 0 dikurang dengan negatif 1 kali 3 negatif 3. Terus yang ini negatif kali negatif 1 kali 0 0. 1 kali 3 dikurang dengan 3. Ini positif. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1 dikurang dengan 1 kali 2 2. Nah, terus yang ini negatif 0 kali 0 0. Min negatif 1 kali 2 2. Negatif 2 ya, dikurang dengan negatif 2. Terus ini 1 kali 0 0 0. 1 kali 2 kurang 2. Yang ini nanti 1 kali negatif 1 negatif 1 kurang 0. Terus yang ini positif 0 kurang 4. Yang ini 3 kurang negatif 2. Ini nanti jadinya positif 2 dikurang 0. Nah, ini dapat hasilnya ya. 0 negatif 3 kali negatif 3 negatif kali negatif 3 positif 3 ya. Berarti ini positif 3. Terus ini 0 kurang negatif 3 negatif 3 negatif kali negatif jadi positif. Ini 1 kurang 2 negatif 1 negatif 1. Nah, terus yang ini negatif kali negatif positif 2. Positif 2 kali negatif negatif 2. 0 kali negatif 2 0 kurang negatif 2 negatif 2. Ini berarti negatif 2 juga. Terus ini negatif 1 kurang 0 negatif 1. Negatif kali negatif
positif. Terus yang ini negatif 4, ini jadinya negatif positif. Ini jadi negatif 5, ini jadi 2 ya. Nah itu dia untuk adjoinnya. Baru kita balik lagi ke the inverse-nya, berarti 1/1 ya, tadi sudah dapat, dikali dengan 3 negatif 1, negatif 2, negatif 2, 1, negatif 4, negatif 5, 2. Nah ini hasilnya adalah ya, karena dia 1 berarti sama aja, berarti 3, negatif 1, negatif 2, negatif 2, 1, negatif 4, negatif 5, 2. Nah ini hasil inverse-nya. Jadi kalau ini kebetulan contoh yang ibu berikan, itu dia kebanyakan determinnya 1. Kalau seandainya ini 2, berarti 1/2 kalikan 1 dengan elemen di dalamnya ya. Nah oke, ini dia ada persamaan matriks yang memuat inverse matriks. Jadi ini ada yang pertama, ada matrik A kali matrik X sama dengan B. Ini nanti kalau seandainya kita A-nya kita ubah menjadi A inverse kali A, itu kita tambahin, kita kalikan kedua ruasnya dengan A inverse dikali dengan X, itu sama dengan A inverse kali dengan B. Jadi dua ruasnya kita kalikan dengan inverse-nya ya, A inverse ya. Nah ini hasilnya. Nah ingat tadi di pengertian yang awal, A inverse dikali dengan A itu sama dengan identitas ya. Jadi matrik itu dikalikan dengan lawannya jadi matrik identitas. Nah dikali dengan X itu sama dengan A inverse kali B. Nah matrik apapun dikalikan dengan inverse, maka hasilnya adalah matrik tersebut ya. Jadi ini I dikali dengan X, berarti matrik I dikali dengan matrik X, itu hasilnya adalah matrik X sama dengan A inverse kali B. Ini untuk yang bentuk A kali X sama dengan B. Jadi nanti hasilnya itu X sama dengan A inverse kali B. Ini seolah-olah kayak aljabar kalau dia pindah ruas, tapi dia begini jadi bentuknya ya. Nah selanjutnya yang ini nanti X dikali dengan A, sekarang ibu kalikan juga dengan A inverse. Kalau yang ini kan tadi di depan ya, sekarang di belakang ya, dekat dengan A nya, sama dengan B dikali dengan A inverse juga ya. Jadi ini berarti X dikali dengan I sama dengan B kali A inverse, berarti X sama dengan B kali A inverse ya. Nah contoh, kita langsung ke contohnya. Di sini tentukan jadi ini ada contohnya, tentukan matrik X yang memenuhi persamaan matrik A kali matrik X sama dengan matrik B jika A itu elemen matriknya 1, 3, 2, 7, kemudian ada matrik B itu elemennya 4, 2, 1, 3. Nah ingat, ini bentuknya A kali X ditambah sama dengan B, yang kita cari adalah X, berarti ini bentuknya mirip dengan bentuk yang pertama. Maka kalau dia A kali X sama dengan B, itu kita peroleh jadinya X itu sama dengan A inverse kali B ya. Nah berarti kita harus mencari A inverse terlebih dahulu. Berarti kita cari A inverse, berarti seperdet A dikali dengan adjoinnya ya. Kita carinya ke sini dulu ya. Nah berarti ini dapatnya nih 1 kali 7 dikurang dengan 3 kali 2 dikali dengan adjoin. Ingat adjoin 1 dengan 7 posisinya berganti, ini jadi 7, ini dengan 1, kemudian 3 dengan 2 tandanya yang berganti jadi negatif ya. Nah ini berapa nih, 7, 1 kali 7 7 kurang 3 kali 2 6, berarti 1/1 sama 1/1. Terus ini 7 negatif 3 negatif 2 1, berarti dia sama aja ya. Nah ini sama dengan 7 negatif 3 negatif 2 1. Nah baru kita masukin, berarti X nya sama dengan, kita masukin yang ini inverse nya tadi, 7 negatif 3 negatif 2 1 dikali dengan matrik B. Matrik B itu adalah
4, 2, 1, 3. Ingat ya, perkalian matriks, jangan sampai lupa perkalian matriks. Berarti kita lihat dulu baris pertama. Baris pertama ini 7 kali. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama dulu. 7 kali 4 ditambah dengan negatif 3 kali 1. Terus negatif terus yang sebelah kanannya lagi ini 7 kali dengan yang ini kali ini ya, 7 kali 2 ditambah dengan negatif 3 kali 3. Terus yang bawahnya tinggal kita ganti 7-nya jadi negatif 2 kali 4, tetap ngikutin yang perkalian atas ya, tambah 1 kali 1. Terus yang ini negatif 2 kali 2 tambah 1 kali 3. Nah, ini kita cari hasilnya berarti 7 kali 4 28 dikurang dengan ditambah dengan negatif 3 kali 1 negatif 3. Negatif 3 kali positif jadi negatif 3. Ini 7 kali 2 14. Negatif 3 kali 3 negatif 9. Positif kali negatif negatif. Ya. Terus ini selanjutnya negatif 2 tambah 4 negatif 8. Negatif 8 tambah 1. Ini negatif 4 tambah 3. Ini hasilnya adalah 28 kurang 3 25. 14 kurang 9 itu hasilnya adalah 5. Kemudian negatif 8 kurang 1 negatif 7. Negatif 4 kurang 3 negatif 1. Nah, inilah matriks X-nya ya. Nah, oke. Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi matrik kita hari ini, yaitu inverse matrik khususnya. Untuk minggu depan persiapan ujian ulangan untuk yang tatap muka langsung, nanti minggu depannya lagi yang sedang di rumah bergantian ya, yang di rumah nanti lanjutkan materi dan begitu ya nanti jadinya. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.